Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan segera memulai ibadah kita saat hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan kehidupan kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Dari awal, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada sedang di rumah, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami saat hari ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan segera memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yang ada saat hari ini kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita sudah merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau pimpinku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, 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 betapa baiknya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau pimpinku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya hati kita akan diberkati, akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar dapat menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, menjadi jawaban atas setiap doa-doa kita. Mari kita mengangkat pujian. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Bersamaku
berkata dan katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Haleluya Yesus Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan, bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Benar ya Tuhan, anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, sorak-sorai kami Tuhan, sudah naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Nama-Mu disenangkan, nama-Mu dipuji dan diagungkan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kehidupan kami yang ada saat hari ini Tuhan. Tegur kami, ingatkan kami Tuhan, teguhkan iman percaya kami kepada Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk melayani kami semua dalam pemberitaan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Siaplah hati kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap buka hati kami siap buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu di hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita semua jemaat Tuhan masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, bahkan berkat-berkat yang lain yang masih kita nikmati sampai dengan saat ini. Kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang sudah kita nikmati di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal yang ke-43, kita akan baca beberapa ayat di sana, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sekali lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jemaat yang berada di rumah masing-masing bisa membuka Alkitab saudara, atau mungkin nanti akan kami tampilkan di layar, dan kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada hitungan yang ketiga, kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 3, 2, 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Puji Tuhan, haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang sedang kita dengar saat ini. Walaupun mungkin hanya lewat handphone atau lewat layar TV di rumah kita masing-masing. Sebab ketika Tuhan berkarya, itu tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, ketika kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bekerja dan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah pergi dengan percuma. Firman Tuhan itu tidak akan pernah pergi dengan percuma, saudara. Karena kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-11, firman Allah berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya apa, saudara? Setiap firman Tuhan yang kita dengar, dimanapun itu, ketika itu sudah disampaikan oleh Tuhan, walaupun lewat hamba-hambanya, maka firman Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Apapun bentuk kebenaran firman Tuhan,
Entah itu menasehati kita, untuk menguatkan kita, bahkan untuk menegur setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin saudara, ketika firman Tuhan itu disampaikan, ada orang yang mengeraskan hati. Dia tidak mau membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin dia tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat, pada saatnya maka firman Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap pribadi. Pada setiap telinga-telinga yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan itu, ketika firman Tuhan itu disampaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita semua yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan, untuk setiap firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Karena ketika kita membuka hati, maka firman Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema, jangan takut, Tuhanlah penolongku. Sekali lagi, tema dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, jangan takut, Tuhanlah penolongku. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini siapapun kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi dan kondisi yang membuat kita mengalami kekhawatiran, membuat kita cemas, bahkan ada yang sampai ketakutan. Dan itu melanda kepada semua orang, saudara, baik itu kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, maupun kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kita bukan hanya diperhadapkan dengan sakit penyakit yang merajalela, tetapi kita juga sedang diperhadapkan dengan satu kondisi, dengan satu situasi perekonomian yang semakin memburuk. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi, yang dialami oleh kita saat-saat ini, oleh semua orang saat-saat ini, akibat dari perekonomian yang sedang memburuk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, kesulitan ekonomi. Banyak orang yang sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha karena keadaan yang terjadi saat-saat ini. Para pengusaha, mereka mengeluh karena usahanya sepi. Para pekerja mengeluh karena mereka tidak bisa bekerja lagi. Dan kalau mau jujur, saudara, tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sedang mengalami kesulitan hidup saat-saat ini. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam perintisan, sedang dalam perintisan, banyak mengalami kesulitan-kesulitan dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Tapi kita masih bersyukur, karena sampai pada saat ini, kalau kita ada, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita, di dalam kehidupan sidang jemaat yang ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi saya bangga dan saya bersyukur dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini.
Jemaat-jemaat yang tidak pernah tutup mata dengan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Jemaat-jemaat yang tidak pernah tertutup tangannya untuk setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang ada di perintisan. Ya, walaupun kita harus mengakui bahwa apa yang sudah kita lakukan, jemaat yang sudah melakukan, itu tidak bisa menjangkau kepada semua orang, kepada semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minimal kita sudah melakukan, kita sudah berbuat sebuah kebaikan untuk hamba-hamba Tuhan. Walaupun saudara di tengah-tengah kesulitan diri sendiri, kita pun mengalami kesulitan dalam hidup kita, tetapi puji Tuhan, kita masih sempat memikirkan juga kesulitan dari orang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita melihat di sana saudara, secara keseluruhan, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saudara, kalau kita melihat secara keseluruhan dari ayat-ayat ini, itu berbicara tentang janji-janji berharga yang diberikan kepada umat Allah, yang diberikan kepada orang percaya, setiap orang percaya, di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah kesulitan mereka, di tengah-tengah kesusahan mereka. Dan pasal yang ke-43 ini berbicara juga tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya untuk menopang mereka di tengah-tengah penderitaan itu, dan lebih daripada itu, melepaskan mereka dari semua itu. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji-janji yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ini secara keseluruhan, itu juga termasuk untuk saya dan saudara sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, jemaat GPDI Narwastu Bima. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan tema jangan takut. Tuhanlah penolongku. Tuhan yang menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada satupun orang yang bisa menolong kehidupan kita saat-saat ini selain Dia, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti sekarang ini, jalan terbaik yang kita lakukan adalah jangan takut. Inilah yang terbaik yang dapat kita lakukan. Ini yang dapat kita lakukan pada saat-saat ini, menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Jangan takut, sebab Tuhanlah penolongku, penolong saya dan penolong saudara juga. Mari kita meyakini dan kita mengimani bahwa hanya Dialah satu-satunya yang menjadi pribadi yang sanggup dan mampu menolong saya dan mampu menolong saudara. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada alasan bagi saya, tidak ada alasan bagi saudara, jemaat-jemaat yang ada, untuk kita menjadi takut. Karena saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu bersama bahwa di dalam Alkitab
Kata jangan takut itu tertulis sebanyak 365 kali. Dan di dalam setahun, hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati, itu sebanyak 365 hari. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Tuhan memberikan kepada kita jaminan bahwa setiap hari kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Karena ada Tuhan sebagai penolong setiap kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yang sudah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang menjadi alasan atau dasar bagi kita, bagi saya dan bagi saudara, untuk kita tidak perlu merasakan ketakutan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama dari Yesaya pasal yang ke-43 yang sudah kita baca bersama-sama ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan pertama, dasar pertama kenapa kita tidak perlu takut adalah karena kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang pertama di dalam pasal yang ke-43 ini dengan jelas mengatakan, janganlah takut, sebab Tuhan telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya. Ini alasan yang pertama, saudara. Karena kita adalah milik Tuhan atau kepunyaan Allah. Ini yang menjadi dasar bagi saya dan saudara, supaya kita tidak perlu takut, supaya kita tetap kuat, supaya kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan. Sebagai orang tua, kita pasti tidak menginginkan anak-anak kita hidup dalam penderitaan, hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam kesulitan. Dan sebagai orang tua, maka kita akan melakukan berbagai macam cara supaya anak-anak kita itu hidupnya baik-baik saja, aman-aman saja. Bahkan saudara, ketika anak-anak kita mengalami ketakutan atau ada sesuatu yang dia takuti, sebagai orang tua, maka kita akan berusaha supaya anak-anak kita itu tidak takut. Bahkan tidak sedikit orang-orang tua yang akan tampil sebagai seorang pembela, sebagai pelindung bagi anak-anaknya. Dan begitu pun dengan Allah kita, saudara. Allah akan selalu tampil sebagai penolong, sebagai pelindung bagi kita anak-anaknya. Karena apa, saudara? Karena ayat yang pertama tadi berkata bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya, umat kesayangan dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Allah dengan jelas menuliskan, Maleakhi pasal yang ketiga
ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dengan jelas mengatakan bahwa aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sebagaimana orang tua yang mengasihi, yang menyayangi anak-anaknya. Allah pun dalam setiap kehidupan kita seperti itu. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-103, Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13, firman Allah juga berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Allah datang kepada saya dan kepada saudara, mengingatkan kepada saya dan saudara supaya jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Karena ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menjadi penolong setiap kehidupan kita. Kekhawatiran bisa saja kita alami, saudara. Ketakutan bisa saja kita alami. Bahkan tantangan bisa saja menghampiri kita. Masalah demi masalah bisa saja menghantam setiap kehidupan kita. Tapi pada akhirnya kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Karena apa, saudara? Karena Tuhan yang meluputkan kita dari semuanya itu. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20, Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20, firman Allah berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita dalam situasi seperti sekarang ini. Sekian tahun kita sudah hidup, sekian tahun sudah kita lewati, dan kita bisa berada sampai saat ini. Bukan tidak mungkin, saudara, di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, kita mengalami tantangan, kita mengalami masalah, kita mengalami cobaan. Dan kalau kita ada sampai saat ini, membuktikan bahwa kita mampu melewati semuanya itu. Dan semua itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi penolong setiap kehidupan kita. Mungkin kita berkata, iya, tantangan yang dulu, masalah yang dulu, persoalan yang dulu, penderitaan yang dulu tidak seberat seperti sekarang ini. Jauh lebih berat. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, biar menjadi pegangan setiap kehidupan kita, menjadi pegangan jemaat GPDI Narwastu Bima. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, firman Allah berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti, saudara.
Kita boleh melewati begitu banyak tantangan di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh melewati begitu banyak masalah di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa kalau kita mampu melewati semuanya itu membuktikan bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan terbukti saudara, sampai saat ini saya dan saudara masih ada sebagaimana kita ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, yang menjadi alasan bagi kita supaya jangan takut, mari kita baca di dalam ayat yang kedua dari pasal yang ke-43. Ayat yang kedua dari Yesaya pasal yang ke-43 ini. Firman Allah berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Sekali lagi alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Menyertai saudara, menyertai jemaat yang ada, jemaat GPD Narwastu Bima. Tuhan menyertai kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini alasan yang kedua bagi saya dan saudara lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, pastilah kita sudah menyerah dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Keadaan yang terjadi sekarang ini bukannya semakin hari semakin membaik saudara, tetapi semakin memburuk. Justru lebih memburuk saudara. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, dalam segala keadaan apapun, dalam situasi apapun, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada pujian mengatakan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Pujian yang indah saudara. Dan begitu banyak orang yang diberkati lewat pujian ini saudara. Tuhan ada dan Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Dia melihat setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan saudara, dia tidak hanya melihat, dia tidak tinggal diam, tetapi lewat pujian ini kita dapat mendapati satu kekuatan. Dan pujian ini diambil dari firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kalau kita baca
Di dalam Ulangan pasal yang ke-31, Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8, firman Allah berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu firman Allah berkata, janganlah takut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang sudah tidak asing bagi saya dan saudara. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B. Firman Allah berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada dan kita hidup di akhir zaman ini. Ini membuktikan bahwa Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B ini benar. Akan ada dan selalu ada penyertaan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, alasan bagi kita supaya jangan kita takut, kita baca di dalam ayat yang keempat dari Yesaya pasal yang ke-43 ini. Ayat yang keempat, firman Allah berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, yang menjadi alasan supaya kita tetap kuat, tidak pernah takut menghadapi situasi dan keadaan di depan kita, adalah karena kita berharga di mata Tuhan. Kita, saya dan saudara, berharga di mata Tuhan. Ini hal yang ketiga, saudara. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut, saudara? Karena kita berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan karena kita berharga, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari Paskah. Ya, walaupun dengan cara yang sederhana. Dan karya Yesus di kayu salib adalah bukti bahwa saudara dan saya, jemaat GPDI Narwas Tubima, adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Adalah pribadi yang penting, yang berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga. Saya dan saudara begitu berharga. Sampai-sampai pencipta alam semesta ini merelakan anaknya, anak satu-satunya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia ini, mencari kita dan mati di atas kayu salib. Sesuatu yang berharga itu pasti akan dijaga dan dipelihara, akan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Saudara,
Allah rela mengorbankan anaknya, satu-satunya, untuk hidup saya dan hidup saudara. Ini membuktikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sangat berharga di pemandangan mata Tuhan. Masakan Tuhan merelakan anaknya untuk menebus kita? Dia sudah merelakan anaknya untuk menebus saya dan saudara. Maka tidak mungkin Allah akan membiarkan kita untuk mengalami tantangan, untuk mengalami masalah selama kita ada dan tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan tampil sebagai penolong bagi saya dan bagi saudara. Dan hal ini menjadikan kita orang-orang yang tidak takut dengan tantangan yang ada di depan kita saat-saat ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada 3 alasan bagi kita mengapa kita tidak perlu takut. Alasan yang pertama, karena kita adalah milik Tuhan atau kepunyaan Allah. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan menyertai kita. Dan alasan yang ketiga adalah karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa setiap kita jemaat yang ada untuk mengerti, untuk memahami bahwa ada 3 dasar, ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu takut. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita tidak perlu takut menghadapi tantangan di hadapan kita dan menjalani hidup yang ada di depan kita. Kita sudah baca bersama-sama dan kita sudah melihat bersama-sama 3 alasan itu. Dan biarlah alasan-alasan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara pada pagi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat ibadah online pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengar semakin meneguhkan setiap iman kita, menguatkan setiap iman kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami menyadari ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak pencobaan di hadapan kami saat-saat ini. Tapi kami berbangga karena kami memiliki Allah sebagai penolong dalam setiap kehidupan kami. Dan karena inilah mengajarkan kepada kami sidang jemaat yang ada untuk jangan takut, karena Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan meteraikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus akan memeteraikan lebih jauh, lebih lanjut kepada setiap jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau angkat pujian Immanuel, Immanuel, dan nanti doa tutup dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini dengan rendah hati, namun penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah saat kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu beribadah kepada Engkau. Bahkan Tuhan telah pimpin ibadah pada pagi hari ini dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya Bapa, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan telah memberkati kami sekalian melalui ibadah yang telah terlaksana ini, melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Kami percaya iman masing-masing kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Bapa, kami berdoa juga buat umat-umat-Mu yang hadir pada saat yang beribadah di tempat masing-masing. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah di saat anak-anak-Mu berkumpul di dalam Engkau beribadah, dan Engkau sudah memberkati umat-umat-Mu sekalian. Demikian juga mendoakan buat Bapa, buat usaha pekerjaan umat-umat-Mu sekalian. Apapun pekerjaan umat-umat-Mu, Tuhan senantiasa campur tangan, memberikan hikmat akal budi, sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya dalam pekerjaannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Demikian umat-umat-Mu yang dengan usaha masing-masing, sekalipun berbeda satu dengan yang lainnya, ada yang berdagang dan lain sebagainya, tapi kami percaya apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu sepanjang minggu ini, Tuhan campur tangan dan Tuhan membuat berhasil dan beruntung dalam kehidupan kami sekalian. Sesuai dengan keberhasilan dan keberuntungan itu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan membuat kehidupan kami semakin dekat dan melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya Bapa, kami mendoakan juga dalam setiap perjalanan kehidupan kami sekalian. Kami percaya Tuhan melindungi keluar masuk rumah kami Bapa, dari anak-anak, pemuda remaja sampai orang-orang tua. Kami percaya keluarga besar Jemaat GBD Narwas Lubima dalam pantauan-Mu, sehingga perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Tolong Bapa dalam menghadapi Tuhan virus-virus yang sedang merajalela. Tuhan luputkan semuanya dalam kehidupan negara dan bangsa kami. Dirilah juga Bapa buat negara bangsa kami Tuhan, rakyat yang saat sedang menghadapi percobaan, penderitaan, percaya Tuhan campur tangan. Engkau adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang sempat mengadakan apapun yang diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat di negara kami yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akhiri acara ibadah yang Tuhan telah pimpin, yang Tuhan telah tuntun dari permulaan, pertengahan sampai selesainya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan yang kami kasih, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, pimpinan bimbingan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini bahkan sampai akhir, di dalam kedatangan-Mu yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
Tuhan memberkati menyertai kita sekalian. Haleluya.